detailnya suatu pemodelan. Semakin detail pemodelan itu tentu saja semakin baik dan mudah untuk menerapkan misalkan ke depannya gitu. Biasanya rumit, banyak ukirannya. Misalkan kalau di bangunan tradisional Jawa gitu, banyak pernak-perniknya. Kalau rusaknya di pernak-perniknya tapi hasil modelingnya itu tidak sedetail pernak-perniknya, itu akan merepotkan sekali. Jadi akan sia-sia sebenarnya. Makanya kemudian jadi sebenarnya gini, kalau kami boleh mengganti singkatannya ya. Habim itu bisa kami singkat jadi Hasim. Iya, karena Arca itu kalau mungkin orang awam melihat tuh mungkin mirip-mirip saja, tapi padahal banyak perbedaannya. Bahkan gayanya pun berbeda. Misalkan ya, jadi ada gunungan tuh gaya Yogyakarta dan Solo, itu ada bedanya. Jadi dulu itu digambarnya di kertas kalkir zaman dulu. Ya kalau misalkan salah gambar aja harus dikerik pakai itu. Kalau enggak dikerik pakai apa? Ya benda tajam. Tapi keriknya harus pelan-pelan. Kalau enggak sobek kertasnya. Ya, itu yang repot sekali ya. Padahal realitanya di lapangan batu bata zaman dulu itu ukurannya besar-besar, tidak seperti saat ini kan gitu. Artinya harus tahu ya, itu bisa berbagai macam caranya. Makanya ketika melakukan scan itu tetap menurut saya tetap harus melihat langsung objeknya. Halo teman-teman semua, kali ini kita berada di Madava Podcast, Medpod, yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai informasi terkait geospasial dan juga BIM tentu saja. Dan temanya tentu saja tidak kalah menarik dengan yang sebelum-sebelumnya, podcast sebelumnya, dengan bintang tamu juga yang spesial dan tidak kalah menarik juga, seperti itu. Nah mungkin kegiatan kali ini kita akan lebih membahas mengenai ada unsur kebudayaan, ada unsur heritage dan juga BIM seperti itu. Jadi kita akan menggabungkan tiga hal tersebut menjadi satu tema seperti itu. Nah tema hari ini yang akan kita bawakan yaitu Heritage BIM, yaitu menjaga warisan masa lalu dengan teknologi yang masa kini seperti itu. Tentu saja saya di sini tidak sendiri, tentu saja saya ditemani dengan bintang tamu yang super hebat nih, sangat spesial gitu ya. Kami menghadirkan Kepala Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Rendra Mikaton. Selamat datang Pak di podcast kami, Madava Podcast. Terima kasih Mas Amor sudah mengundang saya. Ya, baik. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya sebenarnya awal tahun mungkin sibuk ya Pak juga untuk merencanakan program-program ke depannya ini. Ya sebenarnya kami berharap di awal tahun tuh lebih nggak sibuk ya. Karena kemarin akhir tahun biasanya penuh ya pekerjaan betul. Karena target, ngejar target. Tetapi ternyata di awal tahun juga banyak target. Yaitu target untuk perencanaan biasanya ya untuk satu tahun, bahkan untuk 2 tahun ke depan seperti itu. Jadi udah langsung digas nih Pak di awal tahun nih untuk kegiatan-kegiatannya. Ya sepertinya kayaknya nggak ada remnya ini, jadi digas terus ya. Mudah-mudahan kosong jalannya, jadi aman. Nggak ada hambatan ya, semoga ya. Amin gitu ya. Nah selamat datang Pak sekali lagi di podcast kami. Nah pada kali ini kita mungkin akan membahas mungkin yang sudah menjadi kegiatan rutin dari teman-teman Dinas Kebudayaan DIY, khususnya Pak Marendra sendiri juga sudah terjun langsung di kegiatan ini, yaitu untuk kegiatan Habim nih Pak, seperti itu. Nah mungkin tadi kita udah ngobrol banyak sebenarnya di belakang, cuman mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu Pak nanti seperti apa ini Habim ke depannya, terus peran. Jadi kan ya Pak Marendra mungkin juga tahu bahwa kami di Madava Group ini 90% adalah Gen Z Pak. Nah tapi kami juga ingin berperan nih Pak sebetulnya, bagaimana mewarisi budaya-budaya dengan mungkin yang teknologi yang sudah lebih maju atau sudah berkembang seperti itu. Nah kami ingin ada peran di sana seperti itu. Makanya kami ingin cari tahu dulu seperti apa sekarang perkembangan budaya yang kita integrasikan dengan BIM ini seperti itu Pak Marendra. Nah mungkin Pak yang pengen saya tanyakan pertama nih Pak, mungkin yang teman-teman di sini juga penasaran, mungkin sebenarnya apa sih Pak latar belakang dulu deh nih, latar belakang kegiatan Habim ini itu apa sebetulnya? Oke. Sebelumnya selamat pagi ya Mas Amor, sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya ya di kantornya Madava Group. Ya, di ruang podcast ini gitu. Yang luar biasa. Terima kasih sambutannya dari
teman-teman Madhawa Group juga ya. Ya jadi saya saat ini bertugas di Dinas Kebudayaan ya, tepatnya di bidang pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya. Ya, yang kemudian berada di seksi pemeliharaan warisan budaya benda. Jadi kami di seksi pemeliharaan warisan budaya benda memang kebetulan tahun sebelumnya, beberapa tahun ke belakang memang kami punya proyek yaitu mengenai pekerjaan HBIM. Yaitu apa itu HBIM ya? HBIM itu Heritage Building Information Modeling. Ya, jadi artinya apa? Artinya kemudian adalah pemodelan dari heritage building atau bangunan cagar budaya lah kita kenalnya. Jadi adalah pemodelan untuk bangunan cagar budaya, bisa dikatakan seperti itu ya. Beberapa tahun belakangan memang kita melakukan proses modeling yang diawali dengan tentu saja melalui scan 3 dimensi ya terhadap suatu objek cagar budaya tersebut, sehingga kami scan dulu skala 3 dimensi, kemudian dari scan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses pemodelan. Proses pemodelan. Sebenarnya kalau ditanyakan tadi di awal apa yang melatar belakangi, sebenarnya kalau bisa dikatakan secara umum sebenarnya adalah terkait dengan kebutuhan data dengan menggunakan teknologi yang lebih proper ya, lebih proper, lebih masa kini lah ya, yang kemudian harapannya data tersebut bisa kemudian lebih akurat dan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Sebenarnya itulah artinya dasar dari HBIM ini, kira-kira seperti itu Mas Amol. Baik Pak Hendra. Tadi kan disebutkan ya Pak untuk menunjang data ya. Jadi nah kalau sejauh ini pemanfaatannya seperti apa Pak kalau di Dinas Kebudayaan DIY? Ya, jadi kami kalau dari sisi pemanfaatan memang kemudian sebenarnya proses atau bisa dikatakan HBIM ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang kemudian kita lakukan, tetapi kemudian sebenarnya tidak berhenti di dalam proses sudah ada modelnya selesai di situ. Jadi memang saat ini kita tidak hanya artinya tidak hanya kemudian berorientasi terhadap output keluaran. Misalkan dalam proses HBIM itu output keluarannya adalah ini ada pemodelan bangunan cagar budaya 3 dimensi untuk bangunan misalkan bangunan di Ketandan misalkan ya. Kami kebetulan punya bangunan cagar budaya di kawasan Ketandan. Ya, misalnya seperti itu. Tapi tidak berhenti di situ, tapi kemudian ketika kemudian kita punya modelnya, lalu untuk apa? Kan gitu biasanya. Betul. Ya, lalu untuk apa? Jadi memang Dinas Kebudayaan sendiri kalau ini ya apa namanya istilahnya jangka pendeknya jangka pendek pemanfaatan. Jadi Dinas Kebudayaan sendiri itu mempunyai website website ya, yaitu ada 2 website yang khusus spesial untuk cagar budaya, istilah seperti itu. Yang pertama adalah jogjacagar.jogjaprof.go.id. Mungkin nanti bisa diedit ya. Bisa ditaruh di sini. Ya, bisa ditaruh di sini ya. Ditaruh di sini. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua yaitu ada namanya jogjapugar.jogjaprof.go.id. Jadi ada dua aplikasi berbasis website tersebut. Nah, sekarang kemudian apa itu Jogja Cagar maupun Jogja Pugar? Ya kalau spesialis terkait HBIM ini ya lebih pasnya di Jogja Cagar. Jadi Jogja Cagar itu adalah platform aplikasi berbasis website yang kemudian memuat data cagar budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tapi di dalamnya tidak hanya soal data, tapi juga ada dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini ada dokumentasi secara 2 dimensional dan juga 3 dimensional. Nah, HBIM ini berada di posisi tadi dokumentasi 3 dimensional. Karena kan tadi kami sampaikan ya di awal tadi kan ada proses scan 3 dimensi, kemudian ada pemodelannya yaitu. Nah, itu salah satu yang kemudian pemanfaatan dari proses ini proses HBIM ini. Sebenarnya ada yang lain tapi nanti setelah iklan-iklan berikut ini. Mungkin akan dibahas selanjutnya lebih detail ya. Seperti itu. Sangat menarik sih sebetulnya latar belakang yang disampaikan ya dari teman-teman Dinas Kebudayaan DIY terkait HBIM ini seperti itu. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan lagi Pak. Jadi kan
Mungkin kalau bagi kami Habim ini sesuatu yang spesial nih Pak, seperti itu. Jadi mungkin ada pemikiran-pemikiran luar biasa di belakangnya, seperti itu. Nah, kalau dari Pak Marindra sendiri, mohon maaf, apakah memang ini tercetus dari Dinas Kebudayaan sendiri untuk Habim ini, atau memang sudah ada mandatori atau ada referensi mungkin dari kebudayaan yang lain atau luar negeri mungkin seperti itu? Jadi gini Mas Amor ya, jadi terkait Habim ini tentu saja kami meyakini karena kami memang kemudian tidak berlatar belakang dari Dinas Kebudayaan DIY langsung ya. Oh ya. Jadi kami ketika di Dinas Kebudayaan memang sudah ada program tersebut. Tapi kemudian seiring waktu kemudian kami lakukan sehingga kemudian kami terus terang mencari latar belakangnya. Yeah. Ya, jadi memang latar belakang dari Habim ini dimulai karena tadi kami sampaikan, artinya mungkin ini bukan yang pertama. Yeah. Okay. Jadi karena Habim mungkin udah di luar sana ya, di luar negeri atau bahkan di luar daerah maupun di luar negeri maksud kami, betul. Itu mungkin sudah sering dilakukan dan mungkin udah lama lah. Yeah. Tapi mungkin perkembangan teknologi yang berbeda ya, mungkin dari sisi peralatannya, mungkin dari sisi ya kalau kita nyebutkan gampangnya dari sisi hardware dan softwarenya yang semakin kesini pasti semakin lebih baik lah gitu. Betul. Ya, jadi setelah kami pelajari latar belakangnya seperti kami sampaikan tadi ya, memang kemudian sebenarnya aplikasinya tuh awal tuh memang untuk bangunan. Kalau saya melihat kan untuk pemodelan suatu bangunan. Tetapi kemudian kalau kami di Dinas Kebudayaan ya memang kemudian kami memang punya bangunan cagar budaya. Betul. Ya, tapi kemudian tidak berhenti dari situ. Ketika kami kemudian teruskan istilahnya teruskan kemudian ada proses yang kami sebut adalah itu berarti konsep awalnya seperti itu. Tetapi kemudian kita bisa kemudian mengembangkan ke arah tidak hanya bangunan saja. Ya singkat Habim tadi building ya. Betul. Tapi tidak hanya bangunan tapi bisa. Jadi saya bisa bilang adalah terkait dengan objek cagar budaya. Ya, jadi kalau di kebudayaan utamanya di warisan budaya itu ada istilah benda dan tak benda lah. Mudahnya seperti itu aja. Ya kalau tak benda yaitu warisan budaya tak benda. Kalau benda yaitu cagar budaya. Gitu ya. Ini konteksnya kemudian kita ada di cagar budaya yang kemudian ada bendanya, ada wujudnya gitu. Nah, kemudian kami sampaikan tadi. Jadi tidak hanya kemudian berfokus pada bangunan saja, tapi juga bisa ke objek cagar budaya. Contohnya apa objek cagar budaya? Ya misalkan struktur cagar budaya, ya. Kemudian juga ada misalkan benda cagar budaya. Bahkan kemudian kalau ingin yang lebih luas lagi, bisa ke arah situs maupun kawasan cagar budaya. Makanya kemarin yang terakhir ya dalam proses ini kemarin tidak hanya ke bangunan saja, tapi kemudian ke suatu area. Makanya kemarin ada proses pemetaan, mungkin apa istilahnya lidar ya, pakai menggunakan lidar, lidar atau walaupun tidak dalam skala besar ya, tapi masih suatu kawasan atau situs sehingga kita bisa sangat mengetahui dipetakan betul tuh, Karena yang sebagai contoh salah satu kawasan cagar budaya yang ada di DIY yaitu kawasan cagar budaya Pleret. Pleret yang di Bantul ya Pak? Ya, di Bantul ya. Jadi kalau nggak salah kawasan cagar budaya Pleret itu kan mempunyai tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di sana, yang tersebar lah. Ya, itu kita harus mampu memetakan, memetakan kemudian apakah korelasi dari satu struktur dengan struktur yang lainnya itu memang kemudian kita bisa gambarnya lebih jelas. Jadi sebenarnya gini, kalau kami boleh mengganti singkatannya Habim itu bisa kami singkat jadi Hasim. Karena yang awalnya Heritage Building Information Modeling menjadi Heritage Site Information Building. Jadi mungkin akan ada pengembangan ke situ, tapi karena memang itu sudah menjadi standar ya nama tapi intinya sebenarnya itu kita kembangkan ke arah yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Jadi
Pak Rendra tidak membatasi harus building aja nih yang heritage gitu sifatnya. Jadi ada yang tadi disampaikan bahwa memang ada situs-situs juga, ada bahkan sampai ke kawasan ya Pak ke depannya. Harapannya seperti itu ya. Dan sudah mulai dilakukan yang di Pleret seperti menggunakan teknologi salah satunya LiDAR seperti itu ya. Gitu. Cukup menarik sih Pak itu. Jadi nggak terbatas di satu building aja sebetulnya gitu. Terus kalau ngomong-ngomong soal tadi kan disampaikan bahwa ada situs-situs ya Pak ya. Nah berarti kan mungkin kalau saya gambaran di Jogja ini kan salah satu yang mewarisi budaya bendanya sangat banyak nih Pak di Jogja, di DIY ini. Nah terkait itu berarti sangat banyak Pak yang harapannya akan dihabimkan atau dibuat pemodelan 3 dimensinya seperti itu. Iya, jadi gini Mas Amur ya. Jadi kalau bicara banyaknya objek cagar budaya banyak di DIY ya. Bahkan yang baik yang peringkat. Jadi cagar budaya itu punya status peringkat ya. Jadi ada yang peringkat kabupaten kota, peringkat provinsi maupun peringkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Jadi kalau ngomongin objek ya sangat banyak di DIY ini ya. Jumlahnya ada di Jogja Cagar, ada datanya, maksudnya kalau mau mencari ada di sana. Ya, misalkan objek-objek jenis. Jadi klasifikasi objek kami sampaikan baik itu ada struktur, benda, bangunan, situs kawasan itu ada artinya di situ. Nah, sekarang kalau ditanyakan kemudian berarti banyak yang bisa dilakukan Habim. Jadi kalau menurut kami perlu ada skala prioritas dulu. Perlu ada skala prioritas terkait dengan apa yang akan kita lakukan dengan objek tersebut. Ya. Jadi kembali ke kebutuhan lagi. Ya. Misalkan tadi kami sampaikan di Pleret itu kami kemarin melakukan pemetaan ya kawasan, tapi juga kepada situs-situs yang kecil di sana. Apa yang memang menjadi tujuannya? Ya tujuannya adalah kemudian jadi berdasarkan misalkan kan ada buku-buku lama yang misalkan ada gambaran dulu tuh seperti ini. Bagi generasi saat ini itu akan lebih mudah dan menarik dan mudah dipelajari jika mungkin dimodelkan dengan lebih baik ya. Ya salah satunya dengan dilakukannya Habim ini. Jadi tahu ada gambaran. Jadi seperti digambar tapi digambar dengan digital lah istilahnya. Digambar dengan digital dengan harapan tingkat akurasinya juga lebih baik. Kan gitu. Seperti kami sampaikan semakin ke mungkin tahun-tahun mendatang saya meyakini bahwa kemudian antara hardware dan software itu terus berkembang. Pastinya bisa jadi lebih akurat pasti ya, tetapi juga dengan dengan usaha yang mungkin tidak seberat saat ini ya, seperti itu. Jadi bisa dimungkinkan itu kemungkinan ya Mas ya, tapi tergantung engineering yang mendevelop itu. Kalau nggak mau mendevelop ya. Tapi secara sebenarnya kalau ngomongkan banyak atau tidaknya ya sekarang kembali lagi ke kebutuhan. Misalnya saya butuh. Jadi fungsinya menurut saya Habim ini tidak hanya kemudian tadi kami sampaikan ya di awal ya, tidak hanya di output keluaran modelingnya, tapi kita mau untuk apa sih? Jadi penggunaan itu sangat banyak ya. Misalkan untuk kebutuhan misalkan yang di-scan itu bangunan cagar budaya yang dimanfaatkan untuk museum. Di dalam museum itu pun pasti banyak koleksi museumnya yang cagar budaya pastinya yang punya nilai koleksi lah di sana ya. Misalkan kalau di Pleret kan ada museum Pleret ya Mas ya. Di museum Pleret itu bisa di-scan juga objek-objek cagar budaya yang ada di sana. Nah, itu menurut saya bisa kemudian dikembangkan sebagai virtual museum misalkan. Jadi betul. Ya, orang tidak misalkan punya keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Gimana cara mempermudahnya gitu ya dengan adanya hal-hal seperti itu. Jadi pengembangannya itu sangat luas sebenarnya ya, dan sangat menyesuaikan dengan memang kebutuhan atau target yang akan dicapai gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Oke. Wah, luar biasa sekali sih Mas. Perkembangan tadi disebutkan juga perkembangan teknologinya dan lain-lain. Terus juga ada tadi disebutkan juga beberapa hal mengenai scan ya Pak. Nah, kalau untuk sekarang nih Pak, teknologi yang digunakan nih
sejauh ini apa Pak yang digunakan oleh teman-teman Dinas Kebudayaan ini, teknologi yang seperti apa? Terus pemanfaatannya sih untuk apa ya Pak? Tadi kan ada disebutkan bahwa teknologi ada hardware, ada software, lalu nanti ada tadi kegiatannya scanning. Nah ini mungkin biar teman-teman di sini juga pada tahu nanti Pak seperti itu. Jadi kalau teknologi yang digunakan tentu saja ya teknologi. Jadi pernah dilakukan scan ya. Memang scan tersebut kan kemudian tapi udah agak lama. Tapi artinya kemudian proses scan tersebut dengan alat scan 3 dimensi tentu saja itu menghasilkan mungkin data yang kerapan datanya berbeda dengan yang sekarang. Gitu. Tentunya itu perlu update lah menurut kami ya. Perlu update karena tentu saja ada hal-hal yang sudah berubah juga. Nah, misalkan di suatu bangunan cagar budaya ternyata di landscape-nya ada beberapa perubahan ya. Misalkan ya. Gitu. Kemudian sejauh mana sih sebenarnya pemanfaatannya seperti kami sampaikan tadi sebenarnya bisa sebagai virtual museum atau mungkin juga kebutuhan terkait dengan pelestarian cagar budaya sendiri. Ya, dalam konteks misalkan kita sudah men-scan suatu bangunan cagar budaya. Kita tahu ada kerusakan di sana ya. Ada kerusakan di sana. Kita tahu nih kira-kira kerusakannya itu ada di material ini itu dengan misalkan luasan kerusakan sekian. Kita tahu kebutuhan kita untuk dapat memperbaiki itu misalkan. Sehingga memang di modeling ini menurut kami ya hal yang terpenting adalah detailnya suatu pemodelan. Semakin detail pemodelan itu tentu saja semakin baik dan mudah untuk menerapkan misalkan ke depannya gitu. Misalkan tadi kami misalkan karena yang namanya misalkan bangunan cagar budaya itu tidak kemudian hanya bidang satu luas tidak. Biasanya rumit, banyak ukirannya. Misalkan kalau di bangunan tradisional Jawa gitu banyak pernak-perniknya. Kalau rusaknya di pernak-perniknya tapi hasil modelingnya itu tidak sedetail pernak-perniknya itu akan merepotkan sekali. Jadi akan sia-sia sebenarnya. Makanya kemudian sejauh mana tingkat kedetailan dari suatu pemodelan itu akan berpengaruh terhadap tindak lanjutnya gitu. Kira-kira gitu Mas. Betul sih Pak. Jadi memang karena kan di Dinas Kebudayaan DIY sendiri ya terkait bangunan-bangunannya memang banyak ukiran-ukiran yang itu justru menjadi nilai budaya atau nilai seninya ya Pak ya. Betul. Jadi kalau bisa kami sampaikan jadi memang betul Mas seperti kalau arca ya. Arca itu kalau mungkin orang awam melihat tuh mungkin mirip-mirip saja. Tapi padahal banyak perbedaannya di detail di detail ukirannya, di ya pokoknya sentuhannya berbeda. Ya. Bahkan gayanya pun berbeda misalkan ya. Jadi ada gunungan tuh gaya Yogyakarta dan Solo. Itu ada bedanya. Jadi di adalah di salah satu misal bentuknya ini kurang menyudut ini atau kurang melengkung ya, itu perbedaannya dari situ. Jadi itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau bisa kami bilang ya setiap objek cagar budaya itu nilai pentingnya itu ada masing-masing. Tapi kalau nilai pentingnya berhubungan dengan fisik benda atau bangunannya yaitu yang menjadi penting di situ. Jangan sampai ketika di bangunan cagar budaya misalkan jendelanya itu jendela model yang memang itu sebagai nilai penting diganti di modelnya karena atau ada perbedaan lah. Bukan diganti, misalnya ada yang tidak sesuai itu kan menjadi hal yang jadi nilai pentingnya malah tidak hilang gitu. Kira-kira gitu Mas. Sebenarnya saya seperti yang Pak Rendra sampaikan sih, mungkin generasi yang sekarang melihat arca ini sama aja Pak. Nah mungkin nanti saya bisa belajar lebih banyak lah Pak, maksudnya terkait ternyata arca ini berbeda dengan yang ini dan ini. Jadi karena itu ternyata yang menjadi nilai budayanya ya Pak ya, nilai seninya, nilai pentingnya seperti itu. Oke. Betul sih, harus memang terkait di model tadi memang harus berarti diimbangi dengan model yang benar-benar serupa ya dengan kondisi yang ada gitu ya, bahkan sampai ke ukiran, ke bentuk, presisinya seperti apa gitu. Oke, karena memang ya mungkin ya ini disambungkan juga dengan geografis di Jogja ini kan sering rawan gempa ya. Mungkin beberapa waktu lalu juga sempat ada gempa. Ini Pak Rendra merasakan juga Pak yang waktu
Ya merasakan setelah dikasih tahu. Berarti nggak kerasa itu. Nggak kerasa ya. Jadi rawan gempa. Jadi kan ada concern di situ juga bahwa memang rumah budaya ini karena memang sudah lama ya. Walaupun mungkin bangunan Belanda pada saat itu mungkin concernnya takut ada yang roboh atau rusak gitu. Jadi ada revitalisasi sehingga ada data digital nih yang menjadi referensi ketika pembuatan kembali. Seperti itu mungkin ya. Jadi emang betul Mas Amor ya. Jadi kalau zaman dulu, mungkin zaman sekarang kalau nggak tahu istilahnya, tapi zaman dulu tuh kita mengenal istilahnya ada blueprint namanya. Blueprint, ya. Blueprint betul. Kalau masih apa tahu ya? Tahu ya. Tahu ya masih. Berarti udah sama juga kita nih. masih Pak. Ya. Jadi saya ada blueprint. Ya sebenarnya yang Habim itu adalah ya seperti blueprint, tapi dalam konteks yang lebih apa ya, lebih kelasnya tuh naik lah. Ya, artinya dalam konteks kayak kalau dulu blueprint kan ya hanya 2 dimensi per layer dan lain sebagainya, bahkan dulu itu digambarnya di kertas kalkir zaman dulu. Ya kalau misalkan salah gambar aja harus dikerik pakai itu. Kalau enggak dikerik pakai apa? Ya benda tajam. Tapi keriknya harus pelan-pelan. Kalau enggak sobek kertasnya. Ya, itu yang repot sekali ya. Ya mungkin mahalnya mungkin biaya yang dikeluarkan dulu untuk mengeluarkan peralatan yang menurut orang dulu mungkin cukup lumayan ya, kayak apa ya, kertas kalkulnya sendiri, istilahnya itu rotringnya, ingat ya, rotring yang berbagai macam ukuran itu, termasuk tintanya yang kita harus ngisi, itu digantikan oleh peralatan yang lebih canggih di masa sekarang. Tetapi kemudian memang perlu ada personil yang mampu mengoperasikan. Itu kan nggak sembarangan ya. Artinya kan misalkan dalam proses pemetaan ya, yang seperti saya tahu kan memang harus ada penempatan alat-alat yang memang harus bisa posisi yang presisi sehingga efisien terhadap waktu scan-nya. Kadang-kadang kalau sudah memang mungkin bisa ya udahlah, yang penting saya ngambil banyak titik, tapi kan jadi tidak efisien waktu, jadi cost-nya juga lebih tinggi. Artinya itu sangat perlu diperhatikan, misalkan penempatan titik di awalnya di mana-mana sehingga mendapatkan waktu yang efektif tapi semua pemetanya didapatkan. Nah itulah. Jadi gambarnya kira-kira seperti itu. Jadi memang betul baik sebagai data yang kita punya ya, seperti kami sampaikan, kalau dulu blueprint ya, kalau sekarang istilahnya mungkin punya nggak sih gambar AutoCAD-nya misalkan, punya nggak gambar 3 dimensinya gitu, kira-kira gitu Mas. Ya memang luar biasa berarti Pak visionernya memang untuk ya kegiatan-kegiatan perencanaan juga bisa ya, selain pelestarian tadi disebutkan. Nah berarti memang sekarang untuk teknologinya sementara yang digunakan alat 3D scanning tadi kan sempat disebutkan bahwa LiDAR, ada LiDAR juga untuk yang kawasan ya Pak, untuk area pakai drone ya berarti, mohon maaf. Iya semacam itu, semacam ya. Pakai drone pengambil gambar ya. Iya betul. Itu mungkin dikorelasikan, digabungkan datanya jadi model yang lebih sesuai ya. Jadi kan memang untuk teknologi ini kan memang kalau saya tangkap sih memang ada terkait koordinat, terkait dimensi. Nah itu berarti di Dinas Kebudayaan juga memerlukan ya Pak ya sebenarnya ya, terkait hal-hal seperti itu. Iya. Jadi kami sampaikan ya, seperti tadi suatu kawasan ada tersebar beberapa situs ya yang mungkin punya hubungan korelasi. Kalau Dinas Kebudayaan sendiri memang sudah melakukan ya, jadi kami sampaikan tadi ini kan kebutuhan data dengan teknologi yang lebih canggih. Ya. Tapi kami sebenarnya sudah melakukan dengan teknologi yang mungkin tidak secanggih tools yang saat ini, misalkan dengan penggambaran manual. Tentu saja kami punya titik-titik koordinat yang kemudian bisa bukan bisa, yang kemudian itu menghubungkan antara satu situs dengan situs yang lain ya, namanya datum point istilahnya, DP, datum point. Jadi ya standar pemetaan lah, artinya pasti punya patoknya, punya titiknya gitulah ya. Misalkan di suatu lahan kita sudah punya titik acuan istilahnya, titik acuan di sini ya, harapannya nanti ketika kemudian disambungkan dengan yang lain ya itu kemudian istilahnya ya jadi satu gitu. Nah tapi kan terkadang kayak gitu kan, karena seperti itu kan karena kemudian dilakukan secara manual, misalnya ada miss-nya nih gitu.
ya harapannya dengan peralatan yang lebih canggih, dengan teknologi yang saat ini, yaitu bisa minimalkan miss-nya lah. Artinya kemudian misalkan deviasinya tinggi, dia lebih rendah gitu. Mas, kira-kira. Oke. Wah, sebenarnya saya lihat dari tadi kan yang disampaikan Pak Marendra ini memang sudah sangat luar biasa nih Pak, dari perkembangan, dari adaptasi. Saya melihat adaptasi yang luar biasa juga dari Dinas Kebudayaan terkait teknologinya yang dari dulu seperti apa, lalu ada isu-isu yang akhirnya menjadi pemicu mungkin untuk beralih ke teknologi-teknologi yang lebih maju seperti itu, dan akhirnya jadilah sekarang HBIM ini yang memang sudah menjadi mungkin standar, mungkin kedepannya akan jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi standar yang dimana harapannya mungkin bisa dimanfaatkan juga bagi khalayak umum nih Pak. Seperti itu yang tadi disampaikan, ada virtual museum. Nah, ini sangat menarik ini Pak. Jadi mungkin bagi teman-teman di sana yang terlalu sibuk bekerja ya, mungkin bagi Pak Marendra juga yang sangat sibuk bekerja ya, ingin berkunjung ke museum, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi gitu ya. Gitu. Jadi nah, kalau sejauh ini, kalau tadi kan disampaikan bahwa memang ada pemanfaatan untuk khalayak umum, yaitu mungkin virtual museum seperti itu. Nah, kalau dari Dinas Kebudayaan DIY sendiri Pak, terutama Pak Marendra dan tim seperti itu, nah itu seperti apa Pak untuk pemanfaatan untuk khalayak umum yang tadi disampaikan, mungkin dari website ya, ada website itu tadi. Nah, mungkin nanti isinya apa aja sih Pak sebetulnya, terus nanti masyarakat umum ini bisa akses sampai kemana saja seperti itu. Kalau kami di Cagar Budaya sendiri ya, tentunya pasti terkait pelestarian cagar budayanya. Tapi kemudian kalau ke museum ya tadi kebutuhan, misalkan orang, aduh nggak sempat, nggak punya waktu ya untuk ke museum, kami ingin melihat, ya bisa dengan ya zaman sekarang mudah ya, teknologi informasi ya, sehingga apapun bisa dilakukan dari manapun ya. Karena makanya sekarang banyak istilah work from anywhere ya, karena bisa di mana. Dulu nggak bisa, karena dulu alatnya hanya di satu tempat nih. Nah, sekarang semua alat tuh ada, bahkan ya bisa dibawa kemanapun gitu loh ya untuk saat ini. Nah, artinya kemudian bisa. Jadi kalau kami ya, kalau terkait dengan virtual museum tadi, yaitu perlu kemudian ya tetap perlu ada koordinasi lah. Koordinasi, kolaborasi juga ya. Kolaborasi karena museum itu kan ada berbagai macam tipikal ya. Ada misalkan yang free entrance, apa yang berbayar. Misalnya seperti itu. Bahkan di teknologi informasi pun bisa dilakukan hal seperti itu. Misalkan kalau saat ini ketika kita ingin melihat suatu konten yang kemudian menarik, ada beberapa step misalnya harus dilalui. Kita misalkan kita bisa melihat previewnya. Tapi kalau untuk melihat semuanya nggak bisa, harus misalnya berbayar, misalkan atau harus berlangganan seperti itu. Nah, itu mungkin skema-skema yang hampir sama. Misalkan kita bisa mempreview nih, ada gambaran misalnya di suatu situs, ada gambaran secara singkat saja. Tapi kemudian kalau ingin lebih tahu terkait kedalamannya, bahkan kemudian narasinya seperti apa. Jadi kan setiap objek itu punya narasi ya, dia tuh misalkan nilai pentingnya apa, kemudian sejarahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian itu tadi kami sampaikan, artinya kalau ingin mengakses ke dalam misalkan ya harus berlangganan, kemudian nah itu hal-hal yang memang ya umum lah dilakukan seperti itu. Oke, wah, luar biasa nih. Saya juga salah satu yang tidak sabar nih Pak. Perkembangan itu semoga sih bisa segera terlaksana ya, kolaborasi itu supaya terkait digitalisasi di warisan kebudayaan semakin meluas lah seperti itu. Nah, Pak Rendra, mohon maaf bisa sambil diminum Pak. Terima kasih. Nah, jadi kan memang tadi disebutkan juga akan ada kolaborasi, terus juga akan ada koordinasi seperti itu ya. Mungkin selain dari teman-teman di DIY, mungkin dengan museum atau dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain ya Pak ya. Nah, apakah akan ada harapan ya atau mungkin saran ya? Jadi pekerjaan HBIM ini kan mungkin membutuhkan juga terkait peran dari konsultan ya Pak ya. Mungkin
terkait update teknologi mungkin dari teman-teman konsultan mungkin bisa memberikan referensi-referensi seperti apa seperti itu. Nah, kalau dari Pak Marindra sendiri mungkin adakah saran atau harapan ya mungkin bagi teman-teman konsultan di sana mungkin yang terkait scanning dan lain-lain supaya memang mendukung keselarasan atau pekerjaan HBIM ini? Iya. Jadi gini Mas Amur ya. Jadi menurut saya, jadi kalau untuk di dinas kebudayaan sendiri ya dalam konteks ini scan itu HBIM memang didahului dengan proses scanning 3 dimensi tentu saja. Iya. Terhadap suatu tadi kami sampaikan bisa berbagai macam objek cagar budaya. Tetapi kemudian juga perlu mempelajari literatur yang sudah ada. Perlu mempelajari buku-buku yang sudah ada. Karena apa? Karena itu memuat penjelasan dari misalkan objek yang di-scan. Iya, betul. Sehingga ibaratnya itu feeling dalam melakukan pemodelingnya itu tidak hanya sekedar memodelkan data-data dari point cloud dari hasil scan saja. Tapi tahu betul-betul memang kemudian kenapa kok lekuannya seperti ini. Karena gini, karena kemudian tidak semua lekuan itu sama misalkan ya. Kemudian tidak, terutama material ya. Kadang-kadang material misalkan di suatu struktur materialnya tuh mungkin berbeda. Teman-teman mungkin yang saat ini ya tadi disampaikan di awal kan tadi 90% Gen Z ya Mas. Betul. Iya. Mungkin tahunya batu bata tuh ukurannya tuh kecil-kecil. Makanya kemudian kamu modelkan ini batu bata kecil nih. Padahal realitanya di lapangan batu bata zaman dulu itu ukurannya besar-besar, tidak seperti saat ini kan gitu. Artinya harus tahu ya, itu bisa berbagai macam caranya. Makanya ketika melakukan scan itu tetap menurut saya tetap harus melihat langsung objeknya. Ya, itu yang paling penting. Apalagi di objek cagar budaya harus melihat langsung objeknya. Nggak bisa kita hanya melakukan scan melalui foto atau tools apapun itu, tapi tidak melihat langsung. Jadi menurut saya kurang nyampe lah, sampai karena kan harus tahu ternyata seperti ini. Gitu. Materialnya batu putih misalkan atau andesitnya tuh mungkin berbeda. Jadi mungkin berbeda teksturnya. Ya, itu yang kemudian tidak bisa hanya dilihat melalui video. Ya bagaimanapun betul. Kita tetap harus melihat. Kita harus mempelajari, melihat apa yang kemudian misalkan tadi konsultannya melakukan scan di sini lihat. Karena kalau mungkin perbedaan antara heritage dengan non heritage di situ, Mas Amur kira-kira. Saya setuju sih, Pak. Jadi memang ketika kita melihat bangunan heritage ya, atau mungkin situs-situs itu, ketika kita melakukan scanning ya, betul Pak yang disampaikan Pak Marindra, kita tidak hanya ya udah yang penting scan gitu tidak. Kita harus benar-benar melihat objeknya ini apa. Gitu. Terus fungsinya ternyata objeknya untuk menopang ini, untuk ini. Sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita nanti melakukan pekerjaan studio ya, mungkin pemodelan, kita bisa menyesuaikan apa yang hasil kita scan dengan informasi yang kita terima di lapangan ya. Betul. Seperti itu. Betul. Oke. Karena memang sekali lagi nilainya di situ ya Pak ya, nilai yang berharganya. Gitu. Jadi memang tidak hanya semuanya ya, baik bentuk, ukuran, material itu hal yang penting. Misalnya untuk pengajar budaya itu kan itu metode pengerjaan. Ya, terkadang dalam proses pemodelan misalkan ya, kalau melihat di bangunan rumah ketandan itu ada jangkar di luar. Apa fungsi jangkar itu? Jadi tidak hanya sebagai hiasan dinding, tapi jangkar itu menarik, ada besinya yang ditarik, besi itu menarik kayu yang ada di dalamnya, kayu dari struktur atapnya gitu, atau atapnya terutama. Itu artinya kalau dimodelkan kan tidak hanya kemudian ada jangkar di situ, tidak sebenarnya. Ya sebenarnya kalau itu ada fungsinya. Gitu. Seperti itulah, itu contoh sederhana yang mungkin gampang saja. Mungkin kalau yang lain ada juga teknologi. Kira-kira gitu Mas. Sangat menarik Pak Marindra sebenarnya bagi kami ya Gen Z ini untuk kami mempelajari hal-hal yang sifatnya kebudayaan atau tadi ya heritage seperti itu, kami mungkin perlu trigger seperti itu. Jadi ketika kita ada kesempatan, kita mungkin misalkan ke museum, mungkin kita hanya melihat ini, ini seperti ini. Bahkan mungkin ke rumah-rumah yang heritage, bangunan heritage ya, kita hanya ada ini, tapi kita tidak tahu nih seperti apa fungsional yang sebenarnya. Nah ini mungkin catatan bagi kami ya sebenarnya generasi mungkin konsultan juga secara umum, bahwa memang
ada fungsi di balik-balik itu semua ya. Cuma bukan hanya hiasan, bukan hanya, tapi ada manfaat-manfaat yang memang jauh lebih besar daripada itu. Nah, itu mungkin sarana bagi kami belajar lagi, Pak. Betul. Jadi saya yakin bisa dipelajari. Ya. Karena saya sendiri pun tidak berbasic dari misalkan arkeolog atau seperti apa, tidak. Ya, saya kan teknis ya. Cuma saya mempelajari itu selama dalam proses ini dan ya mengerti semua itu ada sebab akibatnya. Kenapa ada jangkar di luar, fungsinya seperti apa. Makanya disampaikan, ya memang semuanya mungkin juga ada yang sisi arsitektural, Mas Amor. Jadi tidak semuanya fungsi sebagai struktur tidak. Ya, tapi ada, kalau di Bangun Cagar Budaya mungkin ada fungsi sebagai arsitektural pemanis, tapi juga ada maknanya. Kan arsitektur juga ada makna, Pak. Betul, ada maknanya. Jadi misalkan apa ya? Misalkan kenapa zaman dulu di bawah jendela itu ada seperti tonjolan keluar ke bawah. Itu ada fungsinya. Tidak hanya arsitektur, tapi ternyata dia berfungsi untuk supaya ketika air tampias dia bisa mengalir langsung ke bawah. Itu yang mudah juga. Contoh yang besok kalau ada yang mau ya kapan-kapan kalau luang waktunya ya ikut muter-muter nanti. Nanti dengan teman-teman saya nanti biar diajak muter-muter tapi saya nggak ikut ya. Nanti saya luangkan Pak waktunya, saya mau ikut. Gitu. Kira-kira itu gambarnya. Jadi semua ada fungsinya ya. Memang orang zaman dulu kayak kurang tahu ya, sangat memikirkan mungkin ya. Karena kan mungkin zaman dulu itu mungkin ya talang belum sebagus sekarang, jadi masih ya berpikiran ini sebaiknya, jadi berpikir secara logis menurut saya memang gitu. Tapi dengan sumber daya yang ada pada waktu itu, kira-kira seperti itu. Itu memang sangat luar biasa sih Pak. Bangunan yang saya lihat dari zaman Belanda sekarang masih berdiri kokoh itu kan berarti memang difikirkan dengan baik dan matang ya pada saat itu ya, dan menjadi warisan juga akhirnya, jadi bahan pembelajaran mungkin bagi dunia teknik juga, teknik sipil mungkin, dari arsitektur dan yang lain seperti itu. Makanya di Bangunan Cagar Budaya ketika ada pemanfaatan juga ada namanya adaptasi, penggunaan adaptasi bangunan tersebut, sehingga ya tantangannya adalah saat ini ya ini membicarakan terkait mungkin jadi misalkan terkait perkuatan struktur. Struktur yang dulu itu sebenarnya kuat-kuat, tetapi mungkin ada yang juga belum sekuat sekarang. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keaslian tanpa kemudian mengganggu struktur utamanya dan tetap kuat gitu. Itu tetap ada rekayasanya pasti gitu. Nah, itu kemudian yang perlu, misalkan tadi mungkin fungsi Habim tadi disampaikan ya. Jadi Habim itu kan sebenarnya ada di fungsi, sebenarnya bisa berada di fungsi dalam proses pemugaran pelestarian cagar budaya. Fungsi Habim itu bisa di dalam proses perencanaan awal ya, untuk menentukan kebutuhan pelestarian berapa sih, apa yang perlu diperbaiki. Bisa dalam proses pelaksanaan. Misalnya di pelaksanaan, ini ternyata perubahan nih, harus kita cek lagi misalkan. Juga bisa di proses afternya, setelahnya. Ya, misalkan sudah jadi semua, kira-kira gambarnya seperti ini. Misalkan kemudian bangunan tersebut kemudian dalam konteks bangunan cagar budaya ya, misalkan bangunan tersebut akan dimanfaatkan sebagai museum. Layoutnya yang pas seperti apa? Kan harus ada kurasi dulu. Dikurasi dulu terkait dengan objeknya, kemudian kurasi terkait mungkin tematik museumnya misalkan, atau hal yang lain misalkan. Kemudian kalau pengen tahu gambarnya kan enggak. Jadi mudahnya zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kan orang itu kan harus menerawang dulu ya. Kira-kira seperti ini. Tapi zaman sekarang bisa divisualkan langsung melalui pemodelan kan gitu. Jadi orang tuh lebih mantap. Misalkan aku pengen melayout suatu ruangan seperti ini. Kira-kira gimana ya gambarannya? Begitu jadi. Baru di situ bisa ini kurang seperti ini, ini seperti ini. Nah, makanya semakin detail dalam proses modelan itu semakin bagus. Karena contoh di dalam misalkan ya pemanfaatan tuh butuh cahaya. Iya, betul. Kita harus bisa memperkirakan cahaya itu kan masuk di jam sekian lewat jendela yang ini. Itu berkas cahayanya sampai seberapa. Ganggu pandangan orang tidak misalkan gitu. Nah, itulah konteksnya bisa begitunya. Mungkin teman-teman juga lebih
tahu, tapi prinsipnya hampir sama lah seperti itu. Gitu. Oke. Sangat luar biasa ya berarti untuk sampai ke tahap itu ya Pak, pemanfaatannya memang luar biasa sekali ya untuk Habim ini gitu. Wah, ini sepertinya kita butuh part 2 Pak. Gitu. Karena ya mungkin waktunya untuk kali ini kita mungkin membahas secara general dulu ya Pak ya gitu. Mungkin nanti akan ada selanjutnya kita bahas lebih detail, lebih teknis mungkin. Boleh lebih teknis, mungkin juga lebih tematik mungkin. Betul, ya, betul. Lebih tematik karena ya mungkin juga bukan di ruang podcast, bisa di order Mas di boleh, tempatnya langsung. Nah, wah, itu menarik itu mungkin bisa dijelaskan ya. Nanti bisa gantian sama teman saya, bisa juga. Karena juga kalau pas diajak muter-muter nanti sekalian aja di sana ditanyakan. Oh iya, itu menarik itu Pak idenya. Bisa kita terapkan nanti ya. Kapan-kapan kita main, kita diskusi gitu. Oke, ditunggu pokoknya. Siap Pak Marindra. Siap. Mudah-mudahan pokoknya kalau waktu ya seperti biasa Mas. Yang penting ya bisa pas jadwalnya. Ya, siap. Kita tunggu kolaborasi selanjutnya Pak Marindra. Oke, Oke, mungkin terkait itu saya paham Pak apa yang disampaikan Pak Arindra. Mungkin teman-teman di sini juga akan memahami seperti itu karena sangat informatif sekali tadi apa yang disampaikan Pak Marindra terkait Habim ini dikelupas sedalam mungkin, sedetil mungkin ya. Tapi memang mungkin karena banyak ya Pak, kita mungkin akan ada ya kegiatan mungkin tadi part 2 atau mungkin kita site visit ya, kita ke tempat-tempat heritage kita akan ngobrol di sana. Mungkin kalau ada kesempatan kita sangat dengan senang hati. Seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya sih memang terkait Habim ini akan terus tetap berkembang seperti itu. Terkait pemanfaatan tadi juga selain bagi Dinas Kebudayaan sendiri, mungkin bagi teman-teman dari khalayak umum ya kedepannya pemanfaatnya tadi kita bisa melihat cagar-cagar budaya juga di website mungkin akan ditampilkan ya di sini nanti websitenya seperti itu. Dan juga perkembangan harapannya perkembangan teknologi itu juga semakin baik seperti itu. Untuk konsultan juga semakin memahami, jadi tidak hanya melakukan pekerjaan scanning, modeling, tapi memahami apa itu dari bentuk heritage-nya, pemanfaatan seperti apa, tujuannya seperti apa, seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Marindra untuk waktu dan kesempatannya berbincang di Madava Podcast ini. Dengan harapannya kita bisa terus saling berkolaborasi seperti itu Pak. Oke, nah mungkin bagi teman-teman yang belum tahu juga di Madava Group ini ada beberapa anak perusahaan. Ada PT Geo Survei Persada yang bergerak di bidang foto udara dan lidar, ada PT Geo BIM Indonesia yang bergerak di bidang BIM yang mungkin sudah familiar juga mungkin dengan Habim seperti itu. Lalu juga ada Asbim yang di bidang pelatihan. Lalu juga ada Spatial Highlight yang di bidang untuk informasi geospasial tentang pemberitaan. Nah mungkin nanti bisa dicantumkan juga mungkin terkait website atau media dari Dinas Kebudayaan supaya teman-teman juga update nih Pak. Oke, jadi kalau Dinas Kebudayaan ini cukup banyak ya, mesti teman juga tahu. Kami juga punya medsos Instagram di Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian juga ada, kalau web kami sampaikan tadi untuk mencari data cagar budaya, kami juga ada web Dinas sendiri juga ada, tapi khusus untuk cagar budaya ada jogjacagar.jogjaprov.go.id, itu bisa diakses di situ. Kalau yang jogjabuka.jogjaprov.go.id itu untuk aktivitas pemugaran di objek cagar budaya. Jadi satunya terkait data, satunya terkait aktivitas di objek tersebut. Itu yang proses pengembangan kalau Jogjabugar ya. Jadi memang seperti itu. Kalau di di Instagramnya juga membuat berita, semua banyak berita lah ya terkait event-event kebudayaan tentu saja. Oke. Siap Pak Marindra, terima kasih banyak untuk waktunya. Mas Amor ya. Semoga dapat berjumpa di situs selanjutnya. Amin Pak. Kami sangat menantikan itu nanti ya. Terima kasih. Oke, mungkin buat teman-teman itu dulu Madava Podcast pada sesi kali ini. Mungkin kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan tema-tema yang gak kalah menarik. Mungkin itu cukup dari kami. Dadah.